Di antara banyak kisah yang terpendam dalam lipatan waktu, ada satu cerita yang masih mengundang tanda tanya. Kisah tentang suku Simeon, salah satu dari 12 suku Israel, keturunan langsung dari Nabi Yakub, Israel. Dalam Alkitab, suku ini dikenal sebagai keturunan Simeon, anak kedua Yakub dari Lea, istrinya. Namun, dalam perjalanan sejarah yang penuh lika-liku, suku ini perlahan memudar, kehilangan identitasnya, dan akhirnya hilang dari catatan manusia. Dari sudut pandang Islam, kisah ini membuka jalan untuk menggali pelajaran berharga tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya menjaga iman, dan akibat dari meninggalkan perintah ilahi. Nabi Yakub adalah salah satu nabi yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Beliau dikenal sebagai ayah dari 12 anak laki-laki yang kelak menjadi cikal bakal 12 suku bangsa Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami beri petunjuk kepada mereka semua." Quran Surat Al-An'am ayat 84. Yakub adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, yang membesarkan anak-anaknya dengan ajaran tauhid. Namun, sebagaimana banyak kisah dalam Al-Quran, cobaan besar datang dari dalam keluarganya sendiri. Kisah paling terkenal adalah tentang Nabi Yusuf, salah satu putra Yakub, yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, termasuk Simeon, karena kecemburuan mereka terhadap kasih sayang ayahnya kepada Yusuf. Dalam kisah ini, Simeon bersama saudara-saudaranya yang lain bersekongkol untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Quran Surat Yusuf 10. Peristiwa ini menjadi salah satu awal yang menunjukkan konflik internal dalam keluarga Yakub, yang kemudian diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa dosa iri hati dan perpecahan di antara saudara-saudara ini membawa konsekuensi besar, baik bagi individu maupun bagi umat mereka secara keseluruhan. Setelah zaman Nabi Musa, ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Di bawah kepemimpinan Nabi Yosua, 12 suku Israel diberi masing-masing sebidang tanah. Suku Simeon menerima wilayah di dalam tanah milik suku Yehuda, sebagaimana disebutkan dalam tradisi Yahudi dan Alkitab. Namun, pemberian tanah ini memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Wilayah mereka yang berada di dalam tanah Yehuda membuat suku Simeon menjadi bergantung pada saudara-saudara mereka dari Yehuda. Ketergantungan ini membuat suku Simeon kehilangan kemandirian mereka hingga perlahan-lahan mereka menyatu dengan Yehuda. Dari perspektif Islam, kehilangan identitas ini dapat dilihat sebagai akibat dari kurangnya keteguhan dalam menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebuah umat meninggalkan prinsip-prinsip ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehancuran perlahan dapat mengintai mereka. Ketika kerajaan Israel terbagi menjadi dua setelah masa pemerintahan Nabi Sulaiman, kerajaan utara, Israel, dan kerajaan selatan, Yehuda, 12 suku ini pun terpecah. Suku Simeon, yang wilayahnya berada di dalam kerajaan Yehuda, tetap bersama kerajaan selatan. Namun, jejak mereka dalam sejarah perlahan memudar. Dalam tradisi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan umat manusia tentang bahaya perpecahan. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Suku Simeon menjadi contoh nyata dari akibat buruk perpecahan. Dalam konflik yang terus-menerus antara kerajaan utara dan selatan, suku ini kehilangan kekuatan dan pengaruhnya, hingga akhirnya larut dalam identitas suku Yehuda yang lebih besar. Mereka menjadi bagian dari sebuah kelompok yang lebih besar, tanpa meninggalkan jejak yang jelas sebagai entitas yang mandiri. Dalam tradisi Islam, kisah bangsa Israel disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagaimana Dia telah memberikan banyak nikmat kepada mereka, tetapi mereka seringkali ingkar dan melanggar perintahnya. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab, Taurat, kekuasaan, dan kenabian. Kami berikan rezeki yang baik kepada mereka, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 16. Namun, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang besar,
Banyak di antara mereka yang melampaui batas, melanggar syariat, dan bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan perpecahan, pengasingan, dan kehilangan identitas. Hal ini termasuk hilangnya suku Simeon dari catatan sejarah yang mungkin merupakan bentuk teguran ilahi atas dosa-dosa mereka di masa lalu. Dalam perspektif Islam, hilangnya suku Simeon dapat dikaitkan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa umat yang tidak berpegang teguh pada tauhid dan ketaatan akan mengalami kehancuran. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Kisah suku Simeon adalah cerminan bagi kaum muslim untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri. Sebagaimana suku Simeon yang kehilangan identitasnya karena meninggalkan nilai-nilai mereka, umat Islam juga dapat menghadapi risiko yang sama jika mereka lalai menjaga keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk tetap bersatu dan menjaga identitas mereka sebagai umat terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Pelajaran dari suku Simeon mengingatkan bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana manusia menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ketika umat meninggalkan nilai-nilai mereka, kehancuran dan hilangnya identitas dapat menjadi kenyataan yang pahit. Hilangnya suku Simeon adalah sebuah misteri yang mungkin tidak pernah sepenuhnya terpecahkan. Namun, dari perspektif Islam, kisah mereka adalah sebuah pelajaran yang abadi, sebuah peringatan tentang bahaya perpecahan, ketergantungan pada dunia, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat Islam diberi tanggung jawab besar untuk menjaga syariat, kisah suku Simeon adalah pengingat bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa dicabut jika tidak dijaga dengan baik. Sejarah mereka menjadi cermin bagi kaum muslim untuk tetap bersatu, menjaga keimanan, dan tidak melupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suku Simeon adalah salah satu dari 12 suku Israel yang disebutkan dalam Alkitab, dan kisahnya terkait erat dengan sejarah serta misteri mengenai keberadaan suku-suku Israel yang hilang. Suku Simeon sendiri dinamakan berdasarkan nama putra kedua Yakub dari istrinya Lea, seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian. Tokoh yang berhubungan dengan suku Simeon: 1. Yakub. Sebagai ayah dari Simeon, Yakub memberikan nubuat kepada anak-anaknya. Untuk Simeon, nubuat ini agak negatif, mengacu pada kemarahan Simeon dan Lewi dalam insiden di Sikem. 2. Simeon. Sebagai pendiri suku ini, nama Simeon muncul dalam narasi-narasi Alkitab, termasuk ketika ia bersama saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. 3. Musa. Musa memberikan berkat kepada 12 suku Israel, tetapi anehnya, suku Simeon tidak disebutkan dalam berkat tersebut. Hal ini menambah misteri tentang nasib mereka. 4. Yehuda. Suku Simeon memiliki hubungan geografis yang erat dengan suku Yehuda karena wilayah mereka bersebelahan di tanah Kanaan yang tercatat dalam kitab Yosua. Peristiwa misterius. Pertama, penghilangan identitas suku Simeon. Di tanah Kanaan yang subur, di mana angin membawa wangi bunga dan gumam sungai mengalir dengan tenang, berdirilah suku Simeon. Sebuah suku yang awalnya gagah, memiliki warisan yang berasal langsung dari garis keturunan Yakub, salah satu bapak leluhur bangsa Israel. Namun, suku ini perlahan-lahan seperti lenyap di telan waktu. Kisah tentang hilangnya suku Simeon bukanlah sekadar sejarah, tetapi sebuah misteri yang terjalin dengan tragedi, nubuat kelam, dan jejak-jejak samar di tengah gurun sejarah. Simeon, putra kedua Yakub dari Lea, lahir di tengah keluarga besar yang penuh dinamika. Kisah keluarganya diwarnai oleh perselisihan saudara, dendam, dan pengkhianatan, seperti terlihat dalam cerita penjualan Yusuf ke Mesir. Meski begitu, Simeon tetap menjadi salah satu leluhur penting bagi bangsa Israel.
Ketika bangsa Israel tiba di Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, suku Simeon menerima warisan berupa sebidang tanah di dalam wilayah suku Yehuda. Inilah awal dari hubungan erat antara kedua suku tersebut. Hubungan yang nantinya akan menjadi pedang bermata dua. Namun, sesuatu yang tidak biasa sudah terlihat sejak awal. Berbeda dengan suku-suku lain yang mendapatkan wilayah luas dan mandiri, suku Simeon tampak seperti penyewa di tanah Yehuda. Tanah mereka tidak mandiri. Mereka hidup di dalam wilayah suku lain, seperti sebuah anak sungai yang alirannya bergantung pada sungai besar. Kondisi ini mungkin tampak biasa di permukaan, tetapi pada akhirnya menjadi titik lemah yang menentukan nasib mereka. Simeon dikenal dalam Alkitab karena tindakan drastisnya bersama Lewi di kota Sikhem. Ketika saudari mereka, Dina, dipermalukan oleh Sikhem, putra penguasa kota tersebut, Simeon dan Lewi tidak tinggal diam. Dengan rencana licik, mereka menghancurkan seluruh kota itu dan membunuh para laki-laki. Tindakan mereka yang brutal ini tidak hanya membawa balas dendam, tetapi juga murka Yakub. Ketika Yakub memberikan nubuat kepada anak-anaknya sebelum kematiannya, ia berkata, "Terkutuklah kemarahan mereka, sebab keras, dan kegeraman mereka, sebab kejam." Yakub bahkan meramalkan bahwa Simeon dan Lewi akan dicerai-beraikan di tengah-tengah Israel. Nubuat ini, seperti bayangan gelap, terus mengikuti suku Simeon. Seiring waktu, suku ini tidak hanya kehilangan pengaruh, tetapi juga identitas mereka. Ketika bangsa Israel berkembang dan membangun kerajaan di bawah Raja Saul, Daud, dan Salomo, nama suku Simeon hampir tidak disebutkan lagi. Kehidupan mereka seolah-olah larut di tengah-tengah suku Yehuda. Dalam kitab Raja-Raja dan Tawarikh, tidak ada catatan khusus tentang peran mereka dalam peristiwa-peristiwa besar. Ini berbeda dengan suku-suku lain seperti Yehuda, Lewi, dan Benyamin, yang sering disebutkan karena peran penting mereka dalam sejarah Israel. Sensus yang dilakukan Musa selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun juga menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Dalam sensus pertama, jumlah laki-laki dewasa dari suku Simeon adalah 59.300 orang. Namun, pada sensus kedua, jumlah itu turun drastis menjadi hanya 22.200 orang. Penurunan ini adalah yang terbesar di antara semua suku Israel, dan penyebabnya tetap menjadi misteri. Apakah mereka terkena bencana, ataukah ada konflik internal yang menghancurkan mereka? Tidak ada yang tahu pasti. Hubungan erat dengan suku Yehuda juga menjadi faktor penting. Tanpa wilayah mandiri, suku Simeon perlahan-lahan kehilangan identitas mereka. Mereka hidup berdampingan dengan Yehuda, menikah dengan mereka, dan akhirnya menjadi bagian dari suku yang lebih besar ini. Identitas mereka sebagai suku Simeon memudar, seperti jejak kaki di atas pasir yang disapu ombak. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, suku Simeon tetap berada di wilayah Yehuda. Namun, perpecahan ini membawa ketidakstabilan yang besar. Ketika kerajaan Yehuda akhirnya jatuh ke tangan Babilonia pada tahun 586. Sebelum Masehi, banyak anggota suku-suku Israel, termasuk Simeon, diasingkan ke Babilonia. Penawanan ini menjadi pukulan terakhir bagi identitas mereka. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan Babilonia, tidak ada catatan jelas tentang kebangkitan suku Simeon. Mereka seolah-olah telah lenyap dari sejarah. Misteri tentang hilangnya suku Simeon tetap hidup hingga hari ini. Sejarawan percaya bahwa mereka telah berasimilasi sepenuhnya dengan suku Yehuda, tetapi teori lain juga muncul. Beberapa orang menduga bahwa mereka mungkin tersebar di wilayah-wilayah lain di dunia, menjadi bagian dari legenda tentang 10 suku yang hilang. Apakah mereka hidup di Afrika, Asia, atau bahkan di benua yang lebih jauh? Tidak ada yang tahu pasti. Dalam tradisi Yahudi dan kajian modern, suku Simeon tetap menjadi teka-teki besar. Tidak ada bukti arkeologi atau catatan sejarah yang cukup untuk mengungkap nasib mereka. Namun, kisah mereka adalah pengingat bahwa sejarah seringkali menyimpan rahasia yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Hilangnya suku Simeon adalah kisah tentang bagaimana identitas suatu kelompok bisa terhapus oleh waktu. Sebuah suku yang dulu berdiri gagah, kini hanya menjadi bagian dari legenda. Namun, mungkin mereka tidak benar-benar hilang. Mungkin mereka masih hidup di dalam darah dan jiwa keturunan mereka.
meskipun nama mereka telah memudar dari catatan sejarah. Misteri ini akan terus menjadi bahan renungan bagi para sejarawan, teolog, dan semua orang yang mencari kebenaran di balik kabut waktu. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, bukti baru akan ditemukan, dan tabir misteri ini akan tersingkap. Kedua, hubungan dengan suku-suku Israel yang hilang. Di tengah-tengah gurun waktu yang sunyi, ada kisah tentang 12 suku yang berdiri sebagai pilar-pilar awal sebuah bangsa pilihan. 12 suku ini yang berasal dari keturunan Yakub pernah bersatu di bawah naungan janji Tuhan di tanah Kanaan. Namun, seiring perjalanan sejarah, 10 di antaranya perlahan-lahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Di antara mereka, suku Simeon menyimpan cerita yang penuh teka-teki. Sebuah kisah yang terjalin erat dengan misteri tentang suku-suku Israel yang hilang. Ketika Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel, memberkati 12 anaknya sebelum kematian, setiap anak menerima nubuat tentang masa depan keturunannya. Simeon, anak kedua dari Lea, tidak menerima nubuat yang menggembirakan. Bersama saudaranya Lewi, Yakub mencela kemarahan mereka yang kejam atas peristiwa pembantaian di Sikhem. Dalam nubuatnya, Yakub berkata bahwa Simeon dan Lewi akan dicerai-beraikan di antara suku-suku Israel. Nubuat itu menjadi awal dari perjalanan suram yang tak terhindarkan bagi suku Simeon. Tidak seperti suku-suku lain yang berkembang dengan wilayah dan identitas yang kuat, Simeon justru kehilangan pijakannya. Mereka menerima wilayah yang kecil di dalam tanah milik suku Yehuda. Hubungan mereka dengan Yehuda menjadi erat, tetapi juga membuat batas identitas mereka semakin kabur. Di balik dinding-dinding tanah Yehuda, suku Simeon perlahan-lahan mulai larut, kehilangan jati diri yang pernah mereka miliki. Ratusan tahun kemudian, bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan setelah pemerintahan Raja Salomo, kerajaan utara Israel, dan kerajaan selatan, Yehuda. 10 suku berada di kerajaan utara, sementara 2 suku, Yehuda dan Benyamin, bersama para imam dari suku Lewi, membentuk kerajaan selatan. Dalam perpecahan ini, suku Simeon secara tradisional dianggap tetap menjadi bagian dari Yehuda, mengingat wilayah mereka berada di dalam batas kerajaan selatan. Namun, ketika Asyur menyerang dan menghancurkan kerajaan utara pada abad ke-8 sebelum Masehi, 10 suku yang tinggal di sana ditawan dan diasingkan ke wilayah-wilayah yang jauh. Mereka diangkut ke tempat-tempat yang tidak diketahui, dan sejak saat itu, mereka tidak pernah kembali. 10 suku itu kemudian dikenal sebagai suku-suku Israel yang hilang. Kehilangan mereka menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kuno. Tetapi, di manakah posisi suku Simeon dalam semua ini? Meski mereka secara teknis berada di kerajaan selatan bersama Yehuda, misteri mulai muncul ketika jejak mereka perlahan menghilang dari catatan sejarah. Apakah mereka tetap di dalam Yehuda? Ataukah mereka ikut tersebar bersama 10 suku lainnya, bergabung dalam diaspora yang luas dan tak terdeteksi? Dalam catatan Alkitab dan sejarah, suku Simeon menjadi semakin tidak terlihat setelah kerajaan Yehuda runtuh dan rakyatnya dibawa ke pembuangan di Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Ketika bangsa Israel kembali dari pengasingan Babilonia, catatan tentang suku-suku yang kembali didominasi oleh Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Tidak ada indikasi yang jelas bahwa suku Simeon muncul kembali sebagai kelompok mandiri. Sejarawan percaya bahwa suku Simeon telah sepenuhnya berasimilasi dengan suku Yehuda. Mereka kehilangan tanah, tradisi, dan identitas suku mereka, hidup sebagai bagian dari Yehuda yang lebih besar. Proses ini, meskipun tidak sepenuhnya unik bagi Simeon, menjadi salah satu alasan utama mengapa suku ini jarang disebutkan dalam catatan sejarah setelah zaman kerajaan. Namun, teori lain menyebutkan bahwa sebagian anggota suku Simeon mungkin telah tersebar keluar Yehuda, entah dengan memilih bersekutu dengan 10 suku yang berada di utara, atau dengan melarikan diri ke wilayah-wilayah asing yang belum terjamah. Jika benar, maka mereka mungkin menjadi bagian dari suku-suku Israel yang hilang. Legenda tentang 10 suku yang hilang telah memikat imajinasi banyak orang selama ribuan tahun. Dari Ethiopia hingga Afghanistan, dari India hingga Jepang, berbagai komunitas di seluruh dunia mengklaim sebagai keturunan dari suku-suku Israel yang hilang. Beberapa teori bahkan mencoba menghubungkan keberadaan suku Simeon dengan kelompok-kelompok Yahudi
yang hidup di daerah-daerah terpencil. Misalnya, ada klaim bahwa suku-suku Yahudi di Afrika, seperti Beta Israel di Ethiopia atau Lemba di Afrika Selatan, mungkin memiliki kaitan dengan 10 suku yang hilang, termasuk Simeon. Di Asia, beberapa kelompok seperti Pashtun di Afghanistan dan Kashmir di India juga dikaitkan dengan diaspora suku-suku Israel. Di Jepang, legenda lokal tentang kelompok kuno yang datang dari barat telah digunakan untuk mendukung teori bahwa suku-suku Israel mungkin telah mencapai negeri matahari terbit. Namun, semua ini tetap berada di ranah spekulasi. Bukti arkeologis dan sejarah belum mampu mengkonfirmasi keberadaan atau pergerakan suku Simeon, baik di dalam Yehuda maupun di luar wilayah Israel. Seiring berjalannya waktu, misteri tentang hubungan suku Simeon dengan suku-suku Israel yang hilang semakin menarik untuk diteliti. Apakah mereka benar-benar larut dalam suku Yehuda, ataukah mereka, seperti 10 suku lainnya, tersebar di tempat-tempat jauh yang tidak terjangkau oleh sejarah? Kisah suku Simeon adalah pengingat bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang pasti. Itu adalah kumpulan kisah-kisah yang menunggu untuk ditemukan, seperti harta karun yang terkubur di bawah pasir waktu. Mungkin di suatu tempat di luar sana, di reruntuhan kuno atau dokumen yang terlupakan, ada petunjuk tentang nasib suku Simeon dan hubungannya dengan 10 suku yang hilang. Hingga saat itu tiba, kisah mereka akan terus menjadi bagian dari legenda, sebuah misteri abadi yang memanggil hati para pencari kebenaran untuk terus menggali lebih dalam. Ketiga, asimilasi dengan Yehuda. Di sebuah lembah yang tenang di tanah Kanaan, ada sebuah suku yang dulunya dikenal dengan nama Simeon. Mereka adalah keturunan langsung dari Simeon, putra kedua Yakub dan Lea. Dulu, mereka adalah bagian dari 12 suku Israel yang berjalan bersama, menggembara di padang gurun, dan akhirnya tiba di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Namun, di balik kisah perjalanan bangsa Israel yang penuh kemenangan dan tantangan, ada kisah lain yang jarang terdengar. Kisah tentang bagaimana sebuah suku yang pernah hidup mandiri, perlahan-lahan memudar hingga kehilangan identitas mereka. Kisah ini adalah tentang suku Simeon dan bagaimana mereka perlahan namun pasti menyatu dengan suku Yehuda. Ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, masing-masing suku diberikan sebidang tanah untuk dihuni. Suku Simeon, seperti suku-suku lainnya, menerima tanah warisan mereka. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan pemberian ini. Tanah mereka tidak seperti milik suku-suku lain, tidak sepenuhnya mandiri. Dalam kitab Yosua disebutkan bahwa wilayah milik suku Simeon terletak di dalam wilayah suku Yehuda. Hal ini terjadi karena tanah yang diberikan kepada Yehuda terlalu luas untuk mereka tempati, sehingga sebagian tanahnya dibagi kepada Simeon. Keadaan ini langsung menciptakan hubungan yang sangat erat antara Simeon dan Yehuda. Namun, hubungan ini juga memiliki konsekuensi besar. Dengan tidak memiliki batas wilayah yang jelas, suku Simeon mulai bergantung pada Yehuda untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam hubungan ini, Yehuda menjadi suku yang dominan, sementara Simeon menjadi suku yang lebih kecil yang bergantung pada belas kasih saudaranya. Hubungan ini, yang awalnya tampak sebagai kerjasama antar suku, perlahan-lahan menjadi awal dari hilangnya identitas suku Simeon. Seiring berjalannya waktu, suku Yehuda tumbuh menjadi salah satu suku yang paling kuat di Israel. Mereka memiliki tanah yang luas, kota-kota besar, dan pemimpin-pemimpin yang karismatik seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Sebaliknya, suku Simeon tetap kecil dan tidak menonjol. Dalam catatan Alkitab, mereka jarang disebutkan. Bahkan, dalam sensus yang dilakukan Musa di padang gurun, jumlah laki-laki dewasa dari suku Simeon menurun drastis dari 59.300 menjadi 22.200. Penurunan ini adalah yang terbesar di antara semua suku Israel, menunjukkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan banyak anggotanya akibat perang, bencana, atau bahkan konflik internal. Hidup di bawah bayang-bayang Yehuda, suku Simeon kehilangan banyak hal yang mendefinisikan mereka sebagai sebuah suku. Mereka tidak memiliki pemimpin yang menonjol, tidak ada nabi atau hakim besar yang muncul dari suku mereka, dan bahkan tanah mereka tidak lagi dianggap sebagai wilayah mandiri.
kehidupan sehari-hari mereka menjadi semakin terjalin dengan Yehuda, hingga sulit untuk membedakan antara anggota suku Simeon dan Yehuda. Setelah masa pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan utara, yang dikenal sebagai Israel, dan kerajaan selatan, yang dikenal sebagai Yehuda. Dalam pembagian ini, 10 suku membentuk kerajaan utara, sementara hanya 2 suku yang tetap berada di kerajaan selatan, Yehuda dan Benyamin. Namun, suku Simeon, yang tanahnya berada di dalam wilayah Yehuda, secara otomatis juga menjadi bagian dari kerajaan Yehuda. Meski secara teknis mereka termasuk dalam kerajaan Yehuda, nama suku Simeon semakin jarang disebutkan dalam catatan sejarah. Dalam perang-perang besar yang melibatkan Yehuda, Simeon tidak pernah disebut sebagai pihak yang berperan aktif. Mereka mungkin bertempur bersama Yehuda, tetapi sebagai bagian dari suku yang lebih besar, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Pukulan terbesar bagi suku Simeon datang ketika kerajaan Yehuda jatuh ke tangan Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Saat Raja Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan Yerusalem dan membawa penduduk Yehuda ke dalam pengasingan, suku Simeon juga ikut terbawa. Tetapi tidak seperti Yehuda dan Benyamin, yang namanya tetap hidup setelah pengasingan, tidak ada catatan tentang kembalinya suku Simeon dari Babilonia. Ketika bangsa Israel mulai membangun kembali Yerusalem di bawah kepemimpinan Ezra dan Nehemia, Simeon tidak lagi disebutkan sebagai suku yang berdiri sendiri. Para sejarawan percaya bahwa suku Simeon telah sepenuhnya menyatu dengan suku Yehuda selama pengasingan di Babilonia. Tanpa tanah, tanpa kepemimpinan, dan tanpa identitas yang kuat, mereka menjadi bagian dari Yehuda yang lebih besar, kehilangan nama mereka sebagai salah satu dari 12 suku Israel. Dalam arti tertentu, nubuat Yakub tentang Simeon bahwa mereka akan dicerai-beraikan di antara suku-suku Israel telah menjadi kenyataan. Ketika bangsa Israel kembali dari pengasingan, mereka dikenal sebagai orang Yahudi, sebuah istilah yang berasal dari kata Yehuda. Suku-suku lain yang pernah menjadi bagian dari kerajaan utara, seperti Efraim dan Manasye, telah lama hilang setelah penaklukan Asyur, dan suku Simeon yang telah larut dalam Yehuda tidak lagi diakui sebagai suku yang berdiri sendiri. Mereka telah menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, cerita tentang Yehuda. Proses asimilasi ini adalah salah satu contoh bagaimana identitas suatu kelompok bisa hilang ketika mereka berada di bawah bayang-bayang kelompok yang lebih dominan. Suku Simeon yang dulunya memiliki warisan unik sebagai salah satu dari 12 suku Israel, akhirnya kehilangan segalanya, tanah, nama, dan identitas mereka. Namun, meskipun nama mereka telah hilang dari sejarah, darah mereka tetap mengalir di dalam urat nadi keturunan Yehuda. Kisah asimilasi suku Simeon adalah cerminan dari bagaimana waktu dan keadaan bisa menghapus identitas suatu kelompok. Mereka tidak hilang secara fisik, tetapi mereka hilang secara identitas, menyatu dengan Yehuda, hingga tidak lagi terlihat sebagai entitas yang terpisah. Namun, meskipun nama mereka telah memudar, cerita mereka tetap hidup sebagai bagian dari sejarah bangsa Israel. Misteri tentang suku Simeon, seperti juga dengan suku-suku lain yang hilang, tetap menjadi bahan perenungan bagi mereka yang ingin memahami bagaimana sejarah membentuk identitas manusia. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, petunjuk baru akan ditemukan yang akan mengungkap lebih banyak tentang kisah mereka. Keempat, kaitan dengan legenda modern. Dalam literatur eskatologi dan penelitian sejarah, ada upaya untuk menghubungkan suku Simeon bersama dengan suku-suku Israel lainnya, dengan komunitas Yahudi atau bahkan non-Yahudi tertentu di berbagai belahan dunia. Namun, klaim ini masih menjadi subjek perdebatan. Misteri tentang suku Simeon, seperti juga dengan 10 suku Israel yang hilang lainnya, tetap menjadi salah satu topik yang memikat dalam kajian sejarah, arkeologi, dan teologi. Di tengah gelombang sejarah yang bergemuruh, kisah suku Simeon adalah salah satu narasi yang memberi kita pelajaran berharga tentang kehidupan, hubungan antar umat, dan bagaimana manusia bisa kehilangan arah ketika melupakan nilai-nilai yang diamanatkan kepada mereka. Suku ini, yang merupakan bagian dari 12 suku Israel yang dijanjikan tanah oleh Tuhan,
perlahan memudar dari sejarah, hilang dari panggung dunia, terlarut dalam identitas lain tanpa jejak yang jelas. Namun, kisah mereka bukan sekadar sejarah yang tenggelam, melainkan sebuah cermin untuk umat manusia, termasuk kaum muslim, untuk merenungi perjalanan mereka sendiri dan menjaga warisan nilai yang telah diamanahkan kepada mereka. Kisah suku Simeon mengajarkan pentingnya menjaga identitas sebagai sebuah komunitas yang diberkahi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman dan tidak terpecah belah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Suku Simeon, meskipun merupakan bagian dari bangsa Israel yang diberkahi, perlahan kehilangan identitasnya karena berbagai faktor, seperti asimilasi dengan suku lain, Yehuda, kurangnya kemandirian wilayah, dan melemahnya nilai-nilai yang pernah mereka junjung tinggi. Mereka larut dalam komunitas yang lebih besar, hingga nama mereka tidak lagi terdengar sebagai entitas yang mandiri. Kaum muslim dapat mengambil pelajaran dari ini. Dalam dunia modern yang penuh dengan godaan materialisme, sekularisme, dan tekanan sosial, identitas Islam seringkali diuji. Jika umat tidak menjaga keimanan, tradisi, dan nilai-nilai Islami, ada risiko bahwa identitas ini akan perlahan terkikis, sebagaimana yang terjadi pada suku Simeon. Oleh karena itu, menjaga syiar Islam, seperti menjaga salat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan melestarikan tradisi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, adalah kunci agar umat Islam tidak kehilangan jati diri mereka. Dalam Alkitab, kisah tentang suku Simeon mencatat salah satu tindakan mereka yang penuh kemarahan, pembantaian terhadap kota Sikem bersama saudaranya, Lewi, sebagai balas dendam atas kehormatan saudari mereka, Dina. Tindakan ini dianggap kejam dan melampaui batas. Bahkan Yakub, ayah mereka, dalam kata-kata terakhirnya sebelum wafat, mengecam kemarahan mereka dan menyebutkan bahwa mereka akan dicerai-beraikan di antara Israel. Kaum muslim dapat belajar dari kesalahan ini. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat untuk mengendalikan kemarahan dan menahan diri dari tindakan yang melampaui batas. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kemarahan yang tidak terkendali dapat menghancurkan hubungan antar umat, melemahkan ukhuwah, dan bahkan membawa kehancuran pada komunitas itu sendiri. Tindakan balas dendam tanpa mempertimbangkan keadilan akan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar, seperti yang dialami oleh suku Simeon. Suku Simeon kehilangan wilayah mandiri mereka ketika tanah mereka diberikan di dalam wilayah suku Yehuda. Ketergantungan ini membuat mereka sulit mempertahankan otonomi, baik dalam hal politik maupun budaya. Akhirnya, mereka berasimilasi dan kehilangan jati diri mereka sebagai salah satu suku Israel. Kaum Muslim, khususnya sebagai sebuah komunitas global, umat, dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya, dapat melemahkan umat. Sebagai contoh, ketika umat Islam terlalu bergantung pada sistem dan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ada risiko bahwa mereka akan kehilangan arah dan larut dalam budaya lain yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Pelajaran ini mengingatkan umat Islam untuk mandiri, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun budaya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, meskipun berada di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Suku Simeon adalah bagian dari bangsa yang diberkahi, tetapi mereka gagal melestarikan warisan nilai yang telah diberikan kepada mereka. Kehilangan identitas mereka adalah akibat dari kelalaian terhadap tanggung jawab spiritual dan sosial yang diamanahkan. Dalam Islam, umat muslim juga memiliki amanah yang besar, menjadi khairu ummah, umat terbaik, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Jika umat Islam mengabaikan tugas ini, mereka juga bisa kehilangan keberkahan dan peran penting mereka dalam dunia, seperti yang dialami oleh suku Simeon. Oleh karena itu, kaum muslim harus memiliki keberanian untuk melestarikan nilai-nilai Islam, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam skala global. Kisah suku Simeon bukan hanya tentang suku yang hilang, tetapi juga tentang pelajaran yang relevan untuk semua umat, termasuk kaum muslim. Kehilangan identitas, amarah yang tidak terkendali, ketergantungan pada pihak lain, dan kelalaian terhadap nilai-nilai spiritual adalah bahaya yang mengintai setiap komunitas. Namun, dengan mengambil pelajaran dari sejarah, umat Islam dapat menjadikannya sebagai peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai umat yang diberikan petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah, kaum muslim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga jati diri mereka, melestarikan nilai-nilai Islam, dan memperkuat ukhuwah. Kisah suku Simeon adalah pengingat bahwa tanpa iman yang kokoh, tanpa ukhuwah yang kuat, dan tanpa keberanian untuk menjaga amanah, sebuah komunitas yang diberkahi pun bisa hilang dari sejarah.